Sistematika massa dan energi ikat. Pada pembahasan sebelumnya sudah dipelajari tentang volume dan energi ikat inti itu yang ternyata sebanding dengan jumlah nukleon. Volume dan energi ikat inti ada yang memberi simbol dengan EB, ada yang pada kuliah yang lalu itu adalah dengan B, binding energy untuk inti atom. Ini adalah sebanding dengan jumlah nukleon. Jumlah nukleon itu bisa dilihat dari A-nya atau nomor massanya. Karena memang nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Nah, mengapa dikatakan volume itu sebanding dengan jumlah nukleon atau sebanding dengan nomor massa? Karena sewaktu kita belajar tentang radius inti atom itu sama dengan suatu nilai konstan R0 dikalikan dengan A pangkat sepertiga. Pada waktu itu R0 sama dengan atau bisa digunakan nilai 1,1 sampai 1,6 femtometer atau biasa disebut dengan Fermi. Apabila inti atom itu dianggap memiliki bentuk sferis atau seperti bola ya, sferis, bola, maka kita bisa mengetahui volumenya, volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian kita gunakan persamaan R sama dengan R0 A pangkat sepertiga untuk mendapatkan volume inti atom. Sehingga di sini volume akan sama dengan 4/3 pi R0 pangkat 3 dikalikan A pangkat 3 pangkat 3. Ya, atau ini akan sama dengan 4/3 pi R0 pangkat 3 dikalikan A. Ya, dengan demikian diketahui bahwa V ini adalah sebanding dengan A. Ya, di mana A ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Nah, kemudian terkait dengan energi ikat, binding energy, energi ikat inti atom, itu sudah dibahas sewaktu itu terkait dengan mass defect. Ya. Mass defect. Bahwa mass defect itu adalah jumlah massa komponen penyusun inti atom apabila berada dalam keadaan bebas, belum terikat di dalam inti atom, dikurangi dengan massa sesungguhnya dari atom. Ya, sehingga mass defect itu sama dengan Z dikalikan massa atom hidrogen ditambah dengan A minus Z dikalikan massa neutron dikurangi dengan massa dari atom sesungguhnya. Ingat bahwa massa hidrogen ini merupakan gabungan dari massa proton plus massa elektron. Sedangkan A minus Z ini adalah jumlah neutronnya. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan
energi ikat, ya. Energi ikat itu adalah mass defect yang dikonversi atau dikalikan dengan C kuadrat, ya, dikonversi menjadi energi ikat, ya. Nah, kemudian yang suku sebelah kanan tinggal dikalikan saja semua dengan C kuadrat. C kuadrat ditambah A minus Z MN C kuadrat minus M A Z C kuadrat, ya. Nah, ini adalah energi ikat atau binding energinya inti atom. B, ya. Atau ada orang yang menyebutkan dengan atau textbook yang menyebutkan sebagai EB, ya. Yang artinya adalah sama, energi ikat inti atom. Nah, kalau kita perhatikan pada sisi yang sebelah kanan itu nampak ada A yang merupakan nomor massa, ya. Tadi disebutkan bahwa binding energy itu berbanding lurus atau sebanding dengan jumlah nukleon atau yang ditunjukkan dengan nomor massanya. Nah, dari kedua hal tersebut, volume dan energi ikat inti atom itu sebanding dengan jumlah nukleon atau sebanding dengan nomor massa, maka bisa diambil kesimpulan atau ada 3 hal penting yang perlu dicatat di sini, bahwa materi itu tersusun dari atom yang di dalamnya ada inti atom, memiliki sifat incompressible. Incompressible. Dapat dimampatkan, ya. Kemudian inti atomnya sendiri memiliki gaya ikat yang bersifat penuh. Gaya ikat inti atom, ya, bersifat jenuh. Apa maksudnya bersifat jenuh? Ini dilanjutkan untuk poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bahwa nukleon itu hanya bisa berinteraksi dengan nukleon tetangganya yang terdekat saja. Nukleon hanya berinteraksi dengan nukleon terdekatnya. Ya, jadi kalau ada misalnya ada 4 nukleon, ya, ada proton, kemudian ada neutron, ada proton, begitu. Hanya bisa berinteraksi dengan yang terdekatnya saja. Dan interaksinya ini memiliki sifat jenuh, yang artinya tidak bisa berinteraksi dengan nukleon yang memiliki jarak lebih jauh lagi, ya, karena gaya inti, gaya nuklir, ya, ini bukan gaya ikatnya, maaf, saya salah. Gaya inti atom yang termasuk dalam strong force itu, gaya kuat, itu memiliki ciri hanya bisa berinteraksi atau bekerja pada jarak yang sangat-sangat pendek, ya. Sudah pernah disebutkan bahwa jarak yang bisa menyebabkan gaya inti itu memiliki sifat yang kuat itu hanya pada orde Fermi atau orde femtometer saja, ya.
sekitar 1 sampai 3 femtometer saja. Begitu jaraknya dibuat menjadi lebih jauh sedikit saja, maka gaya inti atom yang terkenal sebagai strong force itu akan berkurang sangat banyak sekali, ya. Sehingga yang semula menjadi gaya yang terkuat itu akan mengalami penurunan gaya yang luar biasa banyak, luar biasa besar. Sehingga dikatakan bahwa gaya inti atom itu memiliki sifat jenuh, yang artinya bahwa interaksinya adalah dengan nukleon yang paling dekat saja, tidak bisa ke nukleon yang agak jauh, ya. Nah, kemudian interaksi antara proton dengan proton itu dianggap sama, ya, meskipun ini dua-duanya memiliki muatan positif, tetapi kalau terkait dengan gaya inti, keduanya itu memiliki interaksi yang sama, ya. Tidak peduli apakah merupakan nukleon yang bermuatan ataukah nukleon yang netral. Jadi interaksi antara proton dengan proton itu sama dengan interaksi neutron dengan proton, ya, atau kebalikannya proton dengan neutron, ataupun juga antara neutron dengan neutron. Ini memiliki interaksi yang sama, tetapi hanya terkait dengan gaya inti saja, tidak terkait dengan gaya jenis yang lainnya lagi, ya. Jadi kalau bicara tentang gaya inti, maka interaksi antara proton dengan proton, proton neutron, neutron proton, neutron neutron itu adalah sama, tidak dibedakan. Nah, dari 3 hal yang sudah disebutkan tadi, ya, bahwa materi memiliki sifat incompressible, kemudian gaya inti atom itu memiliki sifat jenuh, dan yang ketiga adalah nukleon hanya dapat berinteraksi dengan nukleon yang ada di dekatnya, itu kemudian yang memunculkan model inti atom yang dikenal dengan nama model tetes cair. Tetes cair atau disebut sebagai liquid drop model. Nah, di dalam model tetes cair itu persamaan yang disusun oleh Weizsäcker, von Weizsäcker, kemudian ada 2 ilmuwan yang memodifikasi persamaan tersebut, yaitu Myers dan Swiatek, sehingga diperoleh satu persamaan untuk menentukan energi ikat inti atom. Ya, jadi model tetes cair ini adalah untuk menentukan energi ikat inti atom, ya, B atau EB. Energi ikat inti atom. Persamaannya itu nampaknya cukup panjang, tetapi sebetulnya hanya terdiri dari 5 suku saja, ya. Kelima suku itu nanti akan menunjukkan masing-masing suku itu diberi nama dengan suku energi apa, suku energi apa. Semua suku itu merupakan bagian dari energi yang menyusun energi ikat inti atom. Suku yang pertama itu nanti akan dikenal sebagai suku energi volume. Kemudian suku yang kedua itu adalah suku energi permukaan. Kemudian suku energi yang ketiga itu terkait dengan gaya elektrostatik yang ditimbulkan akibat ada nukleon yang bermuatan, yaitu proton dengan proton, yang tentu saja merupakan
gaya elektrostatik yang tolak-menolak, gaya kolom, ya, kolom repulsion. Ini energi kolom, ya, disebutnya sebagai energi kolom karena terkait dengan gaya tolak-menolak elektrostatik. Kemudian suku yang keempat itu sebetulnya merupakan bagian dari suku yang ketiga, yaitu untuk mengoreksi suku yang ketiga karena ternyata muatan itu tersebar, ya, akibat dari di dalam inti atom itu muatannya adalah diffuse, ya, tersebar, bukan pada daerah atau bagian tertentu saja, ya. Jadi ini sebetulnya nanti merupakan koreksi dari energi kolom, ya, yang koreksi terhadap sifat muatan yang tersebar tersebut. Ini sifat muatan tersebar atau diffuse tersebar. Ya, jadi sebetulnya kelihatannya ada 5 suku, tetapi sebetulnya tersusun hanya dari 4 suku saja, karena suku yang ketiga dan keempat itu merupakan satu bagian. Ya, kemudian suku yang kelima itu menunjukkan energi pasangan, ya, energi pasangan. Nah, seperti apa energi pasangan itu nanti akan menentukan apakah suku tersebut akan menambah besar energi ikat atau akan mengurangi energi ikat atau bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali, ya. Suku yang kelima atau yang keempat ini, ya, saya sebutkan keempat karena tadi yang ketiga dan keempat itu merupakan satu bagian, ya. Yang keempat tadi hanya merupakan koreksi dari yang bagian ketiga, suku ketiga. Ya. Energi pasangan itu nanti akan ditentukan oleh kondisi di dalam inti atom. Apakah Z-nya genap, N-nya genap, ataukah Z-nya ganjil, N-nya ganjil, atau sebaliknya, ya, Z genap, N ganjil, atau Z-nya ganjil, N-nya genap. Itu akan berpengaruh terhadap energi ikat inti atom, ya, yang dimasukkan ke dalam suku yang kelima ini, energi pasangan. Nah, kemudian kita lihat satu persatu. Suku yang pertama itu adalah energi volume, ya. Seperti tadi sudah diutarakan di depan bahwa volume dari inti atom kalau bentuknya itu didekati dengan bentuk sferis atau bola itu adalah kurang lebih sama dengan 4/3 pi R0 pangkat 3 dikalikan A, ya. Dengan demikian di sini kita bisa melihat bahwa volume tadi adalah sebanding dengan A, ya. Sehingga di dalam suku yang pertama energi volume nanti akan merupakan persamaan atau merupakan suku yang mengandung A, ya, itu. Jadi nanti ada suatu konstanta, ya, ada suatu konstanta, kemudian dikalikan dengan A. Mengapa dikalikan dengan A? Karena ini adalah energi volume. Tadi volume sebanding dengan A, ya. Nanti masih harus dikalikan dengan suatu suku, suatu bagian yang menunjukkan kondisi inti atom itu simetri atau tidak, ya, yaitu 1 minus K N minus Z per A kuadrat, ya. Nah, ini yang menunjukkan apakah kondisi nukleonnya itu dalam keadaan simetri, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ternyata N-nya itu
atau jumlah neutron sama dengan jumlah proton, maka kita akan mendapatkan suku yang ini, ya, N sama dengan Z, sehingga Z dikurangi Z atau N dikurangi N, hasilnya adalah 0. 1 minus 0 itu adalah 1, ya, sehingga energi volume, suku energi volume itu akan diperoleh hasil yang paling besar atau maksimum, ya. Karena kalau N-nya tidak sama dengan Z, ya, maka di sini ada suatu nilai, ya. Tidak pernah akan negatif. Mengapa? Karena ini ada kuadratnya, ya. Negatif dikuadratkan tetap hasilnya adalah positif. Sehingga angka ini adalah berupa suatu nilai positif. Kalau N tidak sama dengan Z, maka 1 minus K N minus Z per A kuadrat ini akan memiliki nilai kurang dari 1. Ya, kurang dari 1. Sehingga nanti akan berpengaruh pada besar dari suku energi volumenya. Ya, sehingga suku energi volume terbesar atau maksimum itu dicapai pada saat N sama dengan Z, ya, karena di sini nanti hasilnya adalah 0. Suku yang kedua itu adalah energi permukaan. Jadi yang dimaksud dengan energi permukaan itu adalah bagian luar dari inti atom, ya. Ini misalnya bentuknya adalah mendekati sferis begitu, ya. Nah, lapisan yang terluar yang dihuni oleh beberapa nukleon, ya. Nah, nukleon ini tadi kan bisa berinteraksi hanya dengan tetangga terdekatnya saja atau nukleon yang ada di dekatnya saja, ya. Nah, kemudian kalau nukleon ini berada di permukaan, maka ada bagian dari nukleon tersebut yang tidak berinteraksi dengan nukleon lain. Mengapa? Ya karena sudah pada batas paling luar dari inti atom. Ya, dengan demikian energi permukaan ini, kondisi di mana nukleon yang berada di permukaan inti atom itu akan memiliki kontribusi yang bersifat mengurangi energi ikat inti atom, ya, karena bagian luar, lapisan yang terluar itu tidak berinteraksi dengan nukleon satupun juga, ya. Memang kalau yang bagian dalam berinteraksi dengan nukleon yang ada di dekatnya begitu, ya. Tapi yang bagian paling luar tidak ada interaksi sama sekali, ya. Sehingga suku energi permukaan ini memiliki sifat akan mengurangi energi ikat inti atom, ya, sehingga suku kedua nanti akan bernilai negatif, ya, karena memang akibat tidak ada interaksi pada nukleon yang lapisan terluar yang di dekat permukaan inti atom. Ya. Nah, berapa besarnya ini bisa didekati dengan menggunakan, karena ini permukaannya, menggunakan persamaan untuk keliling sferis, ya, keliling sferis, keliling bola, ya, bola atau sferis itu kan sama dengan 4pi R kuadrat, ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa R itu sama dengan R0 A pangkat sepertiga. Ya, sehingga di sini keliling bola itu akan sama dengan atau bisa didekati dengan persamaan 4pi R0 kuadrat A pangkat 2/3, ya. Atau keliling bolanya itu berbanding lurus dengan A pangkat 2/3. Ya. Sehingga pada suku kedua, yaitu energi permukaan, nanti akan ada suatu nilai konstanta, ya, konstanta C
C-nya tentu saja berkaitan dengan energi permukaan, dikalikan dengan A pangkat 2/3. Ya. Masih nanti dikalikan juga dengan faktor yang menunjukkan kondisi simetri atau tidak jumlah nukleon atau kondisi nukleon di dalam inti atom. 1 minus K N minus Z per A kuadrat. Ya. Itu yang terkait dengan suku yang kedua, yaitu energi permukaan. Nah, kemudian suku yang ketiga, energi kolom. Energi kolom. Ini karena di dalam inti atom ada proton dan proton. Ya, ada proton dan proton. Di mana kita mengetahui bahwa interaksi antara dua partikel yang memiliki muatan sama itu akan bersifat tolak-menolak satu dengan yang lain. Ya, dengan demikian suku yang ketiga itu akan memiliki nilai negatif atau minus yang bersifat mengurangi besarnya energi ikat inti atom. Ya, nah seberapa besar suku yang ketiga ini, ya ingat kembali energi yang diakibatkan oleh adanya gaya tolak-menolak antara dua partikel dengan muatan yang sama. Ya. Jadi kalau gaya kolom itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 dikalikan Q2 per R kuadrat, ya, maka kalau dibawa ke energi, maka R kuadratnya itu akan menjadi R, ya, sehingga nanti ini akan sebanding dengan suatu bilangan, ya, 3/5 dikalikan 1/4 pi epsilon 0, ya, Q1 dikalikan Q2 per R. Nah, Q1 itu adalah Z dikalikan muatan dari proton, ya, muatan dari proton adalah sama dengan muatan elektron, sehingga bisa dinyatakan dengan Z dikalikan E, ya. Ini untuk Q1, Q2 pun juga akan menjadi Z dikalikan E, ya. Sedangkan R-nya menggunakan persamaan yang ini tadi, ya. R-nya menggunakan persamaan R0 A pangkat 1/3, ya. Dengan demikian untuk yang suku ketiga kita akan mendapatkan suatu suku yang sebanding dengan ini, ya. Berarti epsilon 0 E kuadrat Z kuadrat per 4/3 R0 kalikan A pangkat 1/3. Ya, gitu. Jadi untuk suku ketiga energi kolom itu nanti sebanding dengan Z kuadrat per A pangkat 1/3. Ya, tentu saja dikalikan dengan suatu konstanta yang terkait dengan suku yang ketiga. Ya, jadi misalkan tadi untuk suku yang pertama itu konstantanya disebut sebagai C1, yang kedua disebut sebagai C2, maka energi kolom ini konstantanya ya bisa disebut sebagai C3. Ya. Jadi nanti C3 itu akan sebanding dengan suatu konstanta dikalikan Z kuadrat per A pangkat 1/3. Nah, kemudian suku yang keempat tadi yang merupakan bagian dari energi kolom yang menunjukkan sifat diffuse atau muatan itu tersebar, itu nanti akan dikaitkan dengan ketebalan kulit inti atom yang sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu, ya, yang terkait dengan DE itu.
terkait dengan DE, nanti nilai dari suku yang keempat itu akan sebanding dengan Z kuadrat per A. Ya, tentu saja dikalikan dengan suatu konstanta untuk suku yang keempat. Ya, gitu. Kemudian suku yang terakhir itu adalah energi pasangan. Energi pasangan. Energi pasangan ini biasa diberi simbol delta. Yang ini akan besarnya ditentukan oleh kondisi Z dan N-nya, ya. Z dan N. Apakah Z-nya genap, N-nya genap, apakah Z-nya ganjil, N-nya genap, ataukah kebalikannya ganjil ya, ganjil. Z-nya genap, N-nya ganjil, ataukah kedua Z dan N itu adalah ganjil-ganjil. Ya, itu akan menentukan nilai deltanya. Ya, mari kita cek di persamaan sesungguhnya dari energi ikat yang disusun oleh von Weizsäcker yang dimodifikasi oleh Myers dan Swiatek. Ini adalah persamaannya, ya, dengan masing-masing konstanta yang nilainya sudah ditentukan. Suku yang pertama ini disebut sebagai suku energi volume, ya. Mengapa? Karena di sini sebanding dengan A. A ini adalah menunjukkan atau diperoleh dari radius inti atom. Untuk menentukan volume itu memerlukan variabel yaitu radius inti atom yang kemudian besar volume itu adalah sebanding dengan A. Ya. Ini adalah energi volume. Kemudian ini adalah suku simetrinya yang menunjukkan apakah N-nya sama dengan Z ataukah nilai N itu berbeda dengan Z. Akan mempengaruhi suku energi volume. Kemudian tadi yang kedua itu adalah energi permukaan. Yang kedua ini ya, yang ditunjukkan sebanding dengan A pangkat 2/3. Mengapa kok bisa menjadi A pangkat 2/3? Karena suku yang kedua ini berkaitan dengan nukleon yang ada di permukaan inti atom, di mana sudah pada lapisan paling luar sudah tidak ada interaksi antara nukleon dengan nukleon yang lainnya lagi, karena memang sudah ada di lapisan terluar dari inti atom. Sehingga tadi juga sudah disebutkan, suku yang kedua ini akan mengurangi besar dari energi ikat inti atom. Nah, masih juga suku yang kedua ini dikoreksi dengan adanya yang berkaitan dengan kondisi simetri dari nukleonnya. Apakah nilai N sama dengan Z ataukah berbeda. Kemudian suku yang ketiga ini adalah terkait dengan gaya tolak antara proton dengan proton yang disebut sebagai energi Coulomb sebanding dengan Z kuadrat dan berbanding terbalik dengan A pangkat 1/3. Ya, yang tadi sudah dijabarkan melalui persamaan sederhana tadi. Ya. Suku yang keempat itu masih merupakan bagian dari suku yang ketiga yang menunjukkan bahwa muatan dari proton itu ternyata bersifat menyebar atau diffuse yang sebanding dengan Z kuadrat dan berbanding terbalik dengan A. Dan suku yang terakhir, suku yang kelima, ini adalah energi pasangan
yaitu sebesar atau biasa diberi simbol dengan delta. Masing-masing konstanta ini sudah dicantumkan di dalam di bagian bawah persamaan ini, nilai dari C1, C2, C3, C4 sampai dengan konstanta K-nya. Ya, sedangkan A, Z, dan N itu bisa ditentukan tergantung pada nuklida apa yang akan dihitung energi ikatnya. Saya ingin menunjukkan berapa nilai delta pada suku yang kelima, ya, yang katanya sangat tergantung pada apakah Zn-nya itu genap-genap, ganjil genap, genap ganjil, ataukah ganjil ganjil. Ya. Jadi apabila N dan Z-nya itu genap keduanya, maka akan memiliki nilai delta yang bersifat menyumbang semakin besar energi ikat inti. Seberapa besar sumbangan ke energi ikat? Yaitu sebesar plus 11 per akar A, ya, atau 11 per A pangkat setengah, ya. Itu apabila N dan Z-nya genap dan genap, ya, memiliki jumlah yang genap dan genap. Kemudian apabila Z-nya genap, N-nya ganjil, atau Z-nya ganjil, N-nya genap, maka delta suku kelima tidak akan memiliki pengaruh pada energi ikat inti atom, atau nilai deltanya akan sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu apabila N dan Z-nya itu keduanya adalah ganjil, ternyata akan memiliki pengaruh mengurangi energi ikat. Seberapa besar energi ikatnya berkurang? Yaitu sebesar minus 11 per akar A. Ya, jadi kebalikan dengan yang N dan Z-nya itu keduanya genap. Ya, kalau keduanya genap akan memiliki nilai delta plus 11 per akar A, sedangkan kalau ganjil-ganjil, delta akan bernilai minus 11 per akar A. Ya, kemudian yang N dan Z-nya berkebalikan, ganjil genap atau genap ganjil, itu tidak memiliki pengaruh pada energi ikat inti atom atau deltanya bernilai 0.